Halo Bapak Ibu guru hebat, salam sehat dan bahagia ya. Perkenalkan saya Lince Armanda Tusyuta, guru SMA Negeri 40 Maluku Tengah. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata yang saya lakukan pada topik Merdeka Belajar adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ada 5 modul pelatihan dalam aksi Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini ada 3 topik yang akan dibahas pada modul pertama. Topik yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Topik yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan topik yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita lihat pada topik yang pertama, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, di mana kita sebagai pendidik harus bisa memahami dan mengenali diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, serta menyelesaikan peran guru yang relevan dengan konteks zaman. Topik yang kedua yaitu, apa peran saya sebagai guru? Peran saya sebagai guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Peran saya sebagai guru juga bisa sebagai motivator di mana proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, kita sebagai guru perlu menumbuhkan potensi belajar siswa. Topik yang ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya, di mana kita sebagai guru harus mempersiapkan diri menjadi pribadi yang mampu menjadi sosok panutan, bisa bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi peserta didik untuk gemar dan senang belajar. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 topik yang akan dibahas pada modul yang kedua ini. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia utuh. Topik yang pertama, mendidik menyeluruh, merupakan mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Topik yang kedua yaitu pendidikan selama 1 abad, di mana pendidikan pada zaman kolonial yang menggunakan sistem perintah dan sanksi. Sedangkan topik yang ketiga yaitu menjadi manusia utuh, di mana menjadi manusia secara utuh secara lahir dan batin. Pada modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul yang ketiga ini ada 2 topik yang akan dibahas. Topik yang pertama yaitu kodrat murid dan yang kedua akses trikon. Untuk topik pertama yaitu kodrat murid, kita sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Berbicara mengenai kodrat murid, ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, kodrat alam. Dan yang ketiga, kodrat zaman. Untuk kodrat keadaan, pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang begitu cepat. Sebagai pendidik, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan yang terjadi pada era sekarang ini. Yang kedua yaitu kodrat alam, di mana setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan,
pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik, kita harus memahami kodrat alam dari masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman belajar sesuai kodrat alamnya. Yang ketiga yaitu kodrat zaman. Pada kodrat zaman, perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar murid sesuai dengan perubahan zaman. Topik yang kedua yaitu akses trikon, di mana kepanjangan dari trikon ini adalah kontinu, konvergen, dan konsentrasi. Di mana kontinu merupakan pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, konvergen. Konvergen ini mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Dan yang ketiga, konsentrasi atau konsentris. Dia bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul keempat ini ada dua topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu budi pekerti dan yang kedua teori konvergensi. Topik pertama yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Setiap murid memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Kita sebagai pendidik harus bisa memahami bagaimana watak atau budi pekerti yang diasah dan dilatihkan ke murid. Yang berikut topik yang kedua yaitu teori konvergensi. Bagaimana teori konvergensi berpengaruh pada pendidikan? Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan bisa menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Yang pertama, guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Yang kedua, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan bisa mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Dan yang ketiga, pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tetapi juga pendidikan merupakan tanggung jawab dari orang tua, dari peserta didik atau murid. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, guru memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Yang kedua, pendidikan berfungsi untuk mengantarkan siswa agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikianlah pemaparan materi yang saya sampaikan lewat aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga pemaparan materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih.